Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ruslan Fatoni. Pada video kali ini, saya akan menceritakan pengalaman menginap di rumah teman saya yang rumahnya dekat dengan kuburan. Kisah bermula pada tahun 2017. Waktu itu saya masih kuliah, dan kebetulan saya punya teman akrab yang rumahnya di daerah Jawa Tengah. Kebetulan waktu itu lagi libur semester panjang, dan teman saya mengajak saya untuk menginap di rumahnya. Waktu itu saya tidak punya bayangan kalau ternyata rumah teman saya itu di sekitar area pemakaman. Singkat cerita, akhirnya saya tiba di rumah teman saya dengan mengendarai sepeda motor. Ketika sampai, teman saya menyambut saya dengan sangat hangat. Saya pun tolah-toleh ke kanan dan ke kiri, melihat kalau rumah teman saya itu berdempetan dengan area pemakaman. Kami ngobrol dengan sangat seru sekali hingga lupa kalau waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore, yang menandakan kalau maghrib sudah tiba. Yang saya herankan ketika maghrib di rumah teman saya tidak mendengar suara azan sama sekali. Entah mungkin musolanya jauh dari area pemakaman tersebut, atau mungkin saya sendiri yang tidak mendengarnya. Ketika pukul 9 malam, ketika kami selesai makan, teman saya sudah tidur duluan. Entah kenapa, hari itu saya merasa sulit sekali untuk tidur. Entah karena memang belum menyesuaikan dengan lingkungan baru, atau mungkin ada hal lain. Tapi ketika pukul setengah 10, saya merasakan kalau di luar rumah saya mendengar ada orang yang sedang menyapu. Dan saya berpikir, kenapa ya malam-malam kok ada orang nyapu? Nah, selang beberapa menit, keanehan itu semakin bertambah. Yang saya rasakan, saya mendengar kalau ada beberapa wanita itu sedang cekikian ngobrol di depan rumah teman saya. Dan saya pun mempunyai firasat yang semakin merasa aneh. Waduh, ini apa lagi? Ini kok tambah rame. Duh, siapa juga wanita malam-malam kok ketawa cekikian depan rumah. Dan puncaknya lagi, ketika pukul 12 malam, saya mendengar suara yang sangat ramai sekali di luar, seperti suara di pasar. Saya juga mendengar kalau di luar sedang terjadi aktivitas jual beli. Karena penasaran, saya pun memutuskan untuk bangun dan sedikit mengintip dari jendela. Saya pun membuka selambu atau tirainya. Betapa kagetnya saya ketika melihat dari sela-sela tirai kalau di luar memang terjadi aktivitas jual beli seperti di pasar. Cuman bedanya ini bukan dilakukan oleh orang, tetapi dilakukan oleh makhluk halus. Saya pun ketakutan dan beranjak kembali ke kamar. Keesokan harinya saya menceritakan ke teman saya yang saya alami tadi malam. Dan teman saya mengatakan kalau hal itu sudah biasa terjadi di rumahnya. Dan ia pun mengatakan kalau ia tidak pernah takut dengan namanya makhluk halus, karena sebenarnya manusia dan makhluk halus itu derajatnya sama.
Dan semenjak saat itu, yang tadinya saya kepikiran untuk menginap seminggu, akhirnya memutuskan untuk pulang di hari itu juga. Terima kasih, saya Ruslan Fatoni. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.